Shalom, ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Di bulan Mei, bulan Oktober, biasanya umat Katolik banyak melakukan perjalanan ziarah. Ya, selain berdevosi kepada Bunda Maria, juga mengadakan adorasi penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dulu saya sering juga membawa rombongan bersama teman-teman ya untuk berziarah. Namun seringkali saya tidak mengambil bulan Mei atau Oktober karena pasti penuh, sehingga ketika jalan salib banyak rombongan yang lain. Jadi menurut saya, bagi saya pribadi itu kurang kusuk gitu. Nah, saya mengadakan waktu itu dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret tahun 2010. Ketika itu saya mengadakan pergi ke Jawa Tengah. Nah, di perjalanan pulang ketika tanggal 15 Maret itu terjadi sesuatu yang sungguh luar biasa, di mana seperti apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat 8. Di sana dikatakan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Ini sungguh luar biasa. Sebelum saya meminta kepada Bapa, sebelum saya berdoa meminta kepada Bapa apa yang saya perlukan, dalam hal ini saya tekankan kembali yang diperlukan, kata Yesus ya. Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi betul-betul yang diperlukan, bukannya yang tidak perlu, tetapi sungguh-sungguh diperlukan, maka Bapa sudah menyediakan sebelum kamu minta kepadanya, kata Yesus. Dan bahkan di ayat 7-nya, di Matius 6 ayat 7, Yesus menekankan bahwa doa tidak perlu bertele-tele. Bukan karena banyaknya kata-kata lalu doa itu dikabulkan. Demikian kata Yesus ya di ayat yang ke-7. Nah, ketika mengadakan perjalanan itu, rombongan saya ya tentunya ada teman-teman yang terlibat, ikut bekerja, ikut seolah-olah seperti panitia gitu ya. Nah, ada satu peserta ibu dari yang punya toko buku rohani ya. Ternyata beliau ini menyediakan benda-benda rohani untuk acara di dalam bus ya, sebagai door prize begitu. Nah, itu kejadiannya pada tanggal 15 Maret tahun 2010 ketika perjalanan setelah ziarah beberapa tempat, kemudian itu tanggal 15 menuju kemana saya juga sudah lupa karena sudah lama sekali. Nah, tanggal 15 itu di dalam bus, ibu yang punya toko buku rohani ini mengadakan door prize. Jadi masing-masing orang disuruh ngambil gulungan kertas ya, kertas kecil, nanti di dalamnya ada tertulis mendapat apa. Sebelum membagikan itu, ibu yang punya toko ini mengatakan, "Ini ada satu door prize loh, isinya kitab suci dengan tulisan yang cukup lumayan besar. Jadi buat orang-orang yang matanya kurang awas," dia bilang begitu. "Bagus ini." Ketika saya mendengar itu, saya dalam hati saya bilang, "Tuhan Yesus, saya mau dong ya. Saya mau dong," saya bilang begitu. Itu saya kira cukup singkat ya. "Tuhan Yesus, saya mau dong," saya bilang begitu. Tetapi saya nggak berani ikut mengambil gulungan kertas itu karena ya saya kan yang mengadakan ziarah itu, jadi tentunya untuk peserta. Jadi saya diem aja, nggak ngambil gulungan kertas itu. Kemudian setelah semua mengambil, ibu yang punya toko bilang, "Loh, ini masih ada 2," katanya. Ya,
masih ada 2, siapa yang belum? Lalu saya angkat tangan, saya bilang, saya emang boleh ikut ambil, saya bilang begitu. Oh boleh Bu, boleh ambil. Nah ada 2, lalu dia persilahkan saya ambil 1, saya ambil. Nah kemudian yang 1 untuk dia sendiri gitu, untuk dia sendiri. Nah ketika dihitung 1, 2, 3 ya, semua dibuka. Ketika saya membuka itu gulungan kertas, tertulis di dalam kertas itu Alkitab dengan huruf yang besar. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya diam. Kemudian ibu yang punya toko itu sudah membagi-bagikan barang-barang door prize yang saya dapat ini, saya dapat itu, dan terakhir, ini siapa yang dapat Alkitab? Katanya ibu itu ya. Lalu saya bilang, ternyata saya bilang begitu. Lalu diberikanlah Alkitab itu kepada saya, dan sampai sekarang Alkitab itu saya pakai. Ya, sungguh luar biasa, seperti apa yang Yesus katakan. Janganlah bertele-tele, cukup ucapkan apa yang kamu perlu. Ya, betul-betul kamu perlu. Kalau nggak perlu ya jangan minta gitu. Nah ternyata Bapa yang begitu peduli kepada umatnya, dia sudah mempersiapkan sebelum beberapa hari sebelum berangkat. Dia sudah mempersiapkan, ini loh untuk anakku Eva, ya. Luar biasa, siapalah saya di mata Tuhan. Saya orang berdosa. Tetapi sungguh Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Ada. Dan ketika itu saya bersaksi, saya di bus saya bersaksi bahwa saya tadi diam saja, kemudian saya dalam hati ketika mendengar ada Alkitab, saya bilang, saya Yesus, Tuhan Yesus, saya mau dong. Saya hanya mengatakan seperti itu, dan ternyata dapat. Ya. Sungguh luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu tahu keperluan kita. Ya. Keperluan kita. Dia menyediakan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus mengatakan seperti itu, dan ini nyata. Firman Tuhan itu hidup. Siapalah saya di dalam mata Tuhan? Sungguh ajaib Tuhanku. Hidup, Tuhan Yesus hidup. Sungguh. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Tuhan Yesus memberkati kita semua apabila kita sungguh-sungguh berseru kepadanya dan meminta apa yang kita perlukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kita. Berkat Tuhan mengalir atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.